guys, and welcome back. Are you ready to get in a bad mood? Karena kita udah siapin 5 komplain, okay? 5 hal yang lumayan annoying gitu buat kita-kita yang tinggal di Kanada, and ya terutama Kanada yang kayak kita, maksudnya bukan di kota besar kan. Mungkin kalau yang di kota besar belum tentu ada keluhan kayak gini. yeah, they'll have another set of keluhan. Yeah. Do you want to say something nice before we? Apa ya yang bagus? Oh, vitamin di sini murah, vitamin yang apa tuh namanya? Vitamin D, vitamin C, Yeah. dan lain-lain itu murah banget. Itu murah. Orang Indonesia dirampok banget kalau di what's that pharmacy? Century? Iya. Ya, kalian dirampok Nggak, banget. mungkin di sana karena import juga kali, kejauhan. Apa importnya dari mungkin itu dari mana ya? Itu buatan Amerika apa buatan Kanada? Pokoknya mahal. Jameson? Ya. Ya. Misalnya di Indonesia 250.000, di sini cuman nggak sampai $5 Ya. dan lebih banyak. I'm gonna go grab a vitamin. Ini contoh saja ya. Mungkin ini cheapy brand gitu. Kalau kalian punya cheapy brand juga kan? Generic mungkin ya. Ya, generic local product lah. Anyway, this one here, D3, vitamin D3, kalian tahu semua itu penting banget di zaman sekarang ini. And it's only like $10 maybe? It's like what? 110 dapat 150 biji and it's 1000 IU. Coba kamu ke Century. Dapat itu enggak dapat. Atau ke Kimia Farma. Kimia Farma. Ya, apotek yang suka kita beli kan? Oh ya, sama aja mereka. Sama mahalnya. Ini vitamin C berapa dapatnya? 120 tablet. Ini juga cuman $10. Nggak sampai. This was $10, Oh. I think. But you get 120. Pokoknya vitamin lebih murah di sini. So that's 1 point for Canada. So now we are healthy enough to notice all of the other things that are annoying. Ya mungkin di sini karena harus mandiri segalanya, jadi jaga kesehatan juga sendiri. Okay, good. Dengan apa? Dengan vitamin murah. Yeah. Dan, ya. Okay, so what's the so 5 things that Udah, cuman sucks banget di Kanada? Coba sebut. Beli genset ceritanya. Karena di sini rata-rata semua orang punya genset untuk antisipasi kalau mati lampu. Di toko terdekat di sini barangnya nggak ada. Jadi kita harus nyetir 140 kilo 1,5 jam ke kota yang lain. Tahu-taunya Mau nyalain genset, buka, taunya gensetnya penyok bodinya, rusak gitu bodinya. Terus wah gimana nih? Terus kita komplain ke toko yang kita beli, dia bilang di sana stoknya nggak ada. Ada di kota yang lain juga, 1 jam juga nyetir, 100-an kilo lah kurang lebih untuk tukar, ya kan? Terus baru deh nyala. Nah cuman, that's the thing. ya cuman. Why did that have to happen? Di Indonesia itu nggak bakal terjadi. Iya, kalau di Indonesia kan kita kalau beli sesuatu itu sebelum kita bayar dan bawa pulang, kita tes dulu kan, bongkar, buka fisiknya segala macam kan. Ya, kita pernah beli genset di Indonesia, Ya. dan kamu yang kesana, kamu buka, isi Ya, dibuka. bensin dan benar-benar coba dulu. Ya, dibuka isi bensin, isi oli, nyala, oke, bayar baru bawa pulang. Jadi Waduh, in Canada no can. ya, ternyata di Kanada beli barang elektronik berapapun harganya, atau mungkin bukan cuma barang elektronik ya, cuma yang saya tanya sih barang elektronik gitu. Karena kalau baju kan nggak mungkin dicoba bawa ke rumah, balikin lagi udah bau ketek segala macam kan. Tapi No, they do. I think they do that. cuman masalahnya karena kita kan jauh nih kemana-mana, kita kan konsumen adalah raja dong mestinya kan, dibongkar dulu. Yeah, Jadi mereka this one Canada, the mereka customer is not the raja. ya The customer is the ya victim. jadi beli gensetnya aja, genset gede berat lumayan lah 20-an kilo, kita nurunin sendiri dari rak, kita bawa naikin Ya. ke jadi nggak ada servis jasa pelayanan dari Yeah. tokonya Ya. gitu. Yeah, I think the point is that the Indonesia, the customer is king, and in Canada the customer is not king. I feel like a pengemis. Ya di sini kayaknya sama gitu. Ya, orang masuk toko sama duit tapi rasanya pengemis. Ya.
Ya. Oh iya, dan nggak ada juga, kalaupun kita mau bongkar sendiri gitu ya, cek dulu itu nggak ada cerita di sini. Jadi lo beli TV, ya udah masih di paketnya gitu, masih dibungkus, lo bawa pulang, nanti kalau TV rusak lo balikin lagi. Jadi kebayang nggak hitungan bensin, Yeah, that's waktu, our risk. ya kan, sama tenaga. Ya tapi akhirnya setelah ditukar Yeah. dikasih barang yang bagus. Cuman ya itu Bisa. kita harus buang waktu, tenaga, Right. It ya. cost us a lot. Bensin, Yeah. ya kan, mana di sini mana-mana jauh lagi. Cost us bensin, cost us waktu, cost us pusing. Terus pas udah ada badai lagi, ternyata nggak mati listrik. Ya, itulah. Now, number 2. Ini komplainan saya. Now, this is not because it's bad for me, tapi aku bayangin kalau saya itu single parent, tinggal di sini sama anak dan gak ada partner gitu. Di sini gak ada mbak kan, atau mas atau siapalah, asisten rumah tangga, nanny, housekeeper, gak ada. Maybe ada tapi like Mahal banget. ya like ya datangnya sekali sebulan. Ya. And sekolah di sini sering banget hubungi kita untuk jemput anak lebih awal. Here's some of the reasons why tidak ada sekolah atau jadwalnya berubah. Well, first we have salju. Akan datang salju banyak. Tolong jemput anak jam 11 pagi. The end of the world is coming and you must get your child. Hari ini nggak sekolah ya. Icy roads, terlalu bahaya. Mungkin mau mati listrik, mungkin ada badai apalah, tutup sekolah. And then tiba-tiba ada meeting guru gitu. Tiba-tiba meeting guru, meeting gurunya berubah ya, jadi nggak sesuai kalender, jadi ganti ke hari Selasa misalnya. And then itu informasi ada di email, jadi kita di email, karena ini orang nggak punya WhatsApp. Who checks their email? What? Iya, setiap saat, jadi kita harus cek email terus. Ya, dulu kalau di Indonesia semuanya WhatsApp gitu, di sini email. I get a million emails. How am I gonna find your email? Gitu. Yeah. So yeah, I was complaining about this to my family. Ada satu bibi yang bilang, aku bilang, siapa ada waktu cek email setiap 20 menit? And then dia bilang, itu kan your tanggung jawab. Tapi I said to her like, did you have to check your email when your kids were in school? Of course not gitu, karena zaman dulu nggak ada email. Zaman dulu waktu aku sekolah nggak ada cerita jemput anak jam 11 ya karena guru-guru mau party di teacher's room gitu. Nggak ada cerita karena mau hubungi ibu saya gimana, dia nggak punya handphone. Dulu aku lahir di zaman purba, nggak ada handphone, nggak ada email. Jadi kalau anak dipulangkan itu harus ada note yang tertulis atau di typing lah. We had typewriters back then. And it would have to be like in her book bag. Jadi kalau aku bukain book bagnya, terlihat nih jelas. Besok sekolahnya half day gitu. Jadi aku bisa atur my waktu sebagai orang tua karena apakah orang tua yang nggak kerja gitu. What if you are a single parent and you already like don't have much money karena mungkin kerjanya di Canadian Tire, I don't know. Cashier, right? You don't have any money. You need to work on Wednesday. And kamu udah atur jadwal karena kamu tahu bahwa anak itu pasti sekolah, kamu ada waktu kerja. And then tiba-tiba, I got an email. Sorry, your kid can't stay here karena tiba-tiba teacher begini. And then you're like, okay. How can you keep your job if kalau begitu terus? Nanti kamu miskin. Iya, itu cerita yang anaknya diantar jemput sendiri kan. Nah, sama kalau yang pakai bis sekolah, dianterin memang, kita nggak harus jemput. Dianterin ke rumah, pulang bukan ke rumah ya, sampai tempat pemberhentian bisnya kan. Yeah. Nah, terus gimana? Kalau anaknya Z, di rumahnya nggak ada orang tuanya. Exactly. Dia turun dari bis, dia ke situ, atau di post office atau apalah turun. And then, tiba-tiba kita nggak ada di sana. Kenapa? Karena kita nggak buka email, kita kerja, nggak lihat info terkini, and then all of a sudden now the anak umur 5 tahun is on the side of the road gitu. Ya, nanti ada penculikan. Ya. Karena saya sering nonton film penculikan anak bule di sini. Exactly, karena kalau kamu penjahat,
this is the place for you. Yeah. So many Yeah. places to hide in the woods. Iya. So many old creepy houses. And everybody has a shed, right? What's inside the shed? Tapi ya itu lagi, mungkin ini hanya terjadi di Kanada bagian Ya. kita. Kalau di Kanada yang di kota besar mah mungkin nggak tahu, beda lagi I don't ceritanya know. kali. So far, cuman sekali Z tinggal di Lupa. sekolah sendiri, cuman sekali, baru sekali. But yeah, I can imagine if it's a single parent, you're gonna have a really tough time kalau nggak punya duit. If you're earning minimum wage, tuh siap-siap miskin kalau nggak kaya. Kalau di Indonesia untungnya ya itu kan, anak bisa kita titipin sama tetangga, ya kan? Ya. Terus bisa telepon neneknya atau kakeknya Ya. atau pamannya Sure. untuk nungguin. Di sini, Nobody has family. Nobody has family. Yep. Maybe they have, but it's like, oh, they went to the West to find a job because they Yeah. couldn't find a job here, or they're traveling somewhere. ya. Pokoknya every family member lives in a different city, gitu, Ya, ya. Dan di sini kita kalau nitipin juga kayak walaupun sama saudara sama keluarga gitu, kayaknya juga belum tentu bisa seenak No. keluarga di Ya. Indonesia gitu. Kayak keluarga saya contohnya kan, wah kalau dititipin sih seneng banget gitu. Ya. Kalau di sini kan mungkin sibuk. Ya, seandainya beban. Iya. I would say. Jadi nggak enak kesannya, kita. ya, Iya. kesannya. Jadi kita nggak enak. Jadi mungkin ada bahasa lah. Itu kan anak lu, tanggung jawab lu lah. Gimana kalau ini? Ya. 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 Jadi Yes. saya Ya. kangen keluarga saya. Di sini mungkin ada gotong royong tapi untuk hal yang lain kali ya. Yeah, I don't want to say that yet. Ya. We just moved here. We'll Kita belum we'll, tahu, we'll ya. keep you updated. Ya. You were saying how when mom went to the doctor, it sucks balls gitu. Iya, jadi kalau di kita kan kalau kita mau pemeriksaan darah rutin apalah gitu, pemeriksaan lab kan kita bisa sendiri nih. Datang ke lab, terus ya lebih bagus kita dapat surat pengantar dari dokter kan, kita mau diperiksa ini, itu langsung bisa kan di Indonesia kan. Ya. Labnya banyak, tinggal milih mau yang mahal murah, mau deket jauh gitu kan. Nah di sini pas kejadian sama ibunya Sasa, dia berangkat ke dokter kan, udah janji. Itu aja berangkat ke dokter janjian dulu kan, karena ibunya Sasa Janji dulu 2 minggu, ya ibunya baru bisa 2 minggu kemudian. ibunya Sasa itu udah 7 tahun pindah ke kampung sini, masih belum dapet kebagian dokter keluarga. Family doctor ya. Ya, lu bayangin, 7 tahun mesti nunggu kebagian dokter keluarga. Ya. Iya, dia harus booking online, make Ya. an appointment, dapatnya 2 minggu kemudian. Ya. And then she went there, tapi dia bilang, oke, kamu pulang dulu, kamu make another appointment dulu, baru datang lagi ke sini, baru diambil darah gitu. Ya. So it was just annoying. Kenapa nggak sekaligus? Just ambil the darah aja sih. Kenapa harus pulang lagi? Appointment nggak bisa di tempat. Appointmentnya harus dibikin dari rumah di internet. Mereka Iya, pakai email. I don't know. ya. In Indonesia, mungkin tahun 2020 atau apalah, aku 2021 saya mau full check up. Medical check up. Full medical check up. Saya sehat atau tidak? Aku EKG, aku paru-paru ronsen, aku darah semua, urin apa, full check up. Aku bayar cuman 2, berapa juta, maybe like 2,2, 2,5 juta, and selesai dalam, I don't know, sejam. Ya. Aku langsung datang, hari ini juga bisa, ya, you know lah. And then I got it, and wow, fantastic, you know. Hanya beberapa jam kemudian saya udah bisa lihat hasilnya. Yeah. And here, oh, that's a luxury banget. That would cost you. Here they have this private thing. Kita ada tetangga juga yang bayar $5,000 per tahun untuk join the club. It's like a health club. Ya. Di mana kamu bisa telepon dokter dan dapat respon dalam 24 jam. Yeah. Itu di sini luxury yang harus bayar $5,000 per tahun to be part of the club. Yeah. Tetap service bayar. Mau ronsen, mau ini, mau itu bayar, tapi 5,000 just to be in the club, to have access to the doctors. Iya, jadi kayaknya kesehatan emang tanggung jawab diri lo sendiri. My kacamata, Angga hampir stroke, dapat tahu harga kacamataku. Oh, kacamata. Iya, jadi kalau di kita kan kacamata, kalau kita
ada sedikit gangguan sama mata kan, kita tinggal datang nih ke optik Melawai atau apa optik Seis apa gitu ya. Saya mau periksa mata gitu kan, gratis ya kan? Ya, Jason juga bilang gratis. Jason Terus? pakai kacamata bilang gratis. Iya, terus udah gitu kan, oh matanya ini perlu kacamata ini, kan banyak tuh pilihannya tuh. Mau yang harga murah banget, nggak murah banget lah, maksudnya murah, sedang, sama mahal gitu kan. Si frame-nya nih, sama lensanya mungkin. Kalau di sini kagak ada pilihan bro. Ya, dan yang termurah, mereka bilang yang termurah mana my kacamata sebentar. Ya, ini aku dapat dari, dibilang, oh kalau kamu tidak mau, kalau kamu nggak punya duit, kamu ambil dari pojok sana. Terus aku cari di pojok sana, nemu ini. Oh, ada pilihan juga berarti di sini? Ya, ada yang mahal, ada yang murah. Ini yang murah. Oh, oke. Ini yang murah. Dan murahnya berapa? semuanya $500 untuk periksa sama ini. Periksanya berapa? $140. Berarti 1.600.000 untuk periksa yang di kita itu gratis. Yeah, and then Satu you koma got, and then ini nggak langsung jadi ini 2 minggu, 2 minggu 10 hari lah baru bisa diambil. Jadi harus kesana lagi ambil lagi, and then dapatnya ini. And ini aku ambil semua opsi yang ada, aku bilang yang murah. And then so ini paling murah yang ada di sana. Oke. Dan aku lihat bapak-bapak yang di samping saya, dia keluarin duit $1,000 dari dompetnya pas beli kacamata. Aduh. Tapi nggak ada mereknya. Mungkin ada mereknya, gue nggak tahu. Who cares gitu loh. This is the mafia of the kacamata. Yeah. I did watch a documentary once. They were talking about the mafia of flip frames. Pokoknya ada mafianya. Iya, terus kan saya juga sebenarnya punya gangguan yang sama kayak Sasa. Kalau ngelihat sekarang kan. Ya. Cuman Well, you're gonna have to get them at Frenchies. Iya, pas tahu segitu, aduh nggak deh, mendingan saya nanti aja nunggu balik ke Indonesia baru pakai kacamata. Kan hanya butuh untuk reading. We should Untuk just baca, get the ya. cheap ones at the Nggak, kalau nggak, Shoppers Drug Mart. kita bisa gantian. Ya. These work for you? Ya, pokoknya kalau saya perlu saya pinjam nanti. Yalah. Terus nggak baca juga dia. And then terakhir we have, this is your complaint. Ya itu, jadi untung di sini ada kantor pos dekat kan, tinggal jalan kaki lah gitu. Saya kirim, mau tahu kan, saya kirim ke sepupunya Sasa di Toronto, ya kan. Terus cuman kirim ini doang, baju 2 biji gitu, kaos, yang paling murah, oke. Yang paling murah baju 2 biji itu pakai pajak segala di sini mah, kirim pos juga. Okay. $20 lah kurang lebih. Nyampenya 5-7 hari. No, it was longer than that, I think. Iya enggak, dia bilang. Oh, okay. Dia bilang, mbak-mbaknya bilang 5-7 hari. Karena kamu Wow. pakai yang reguler. Kalau mau yang express. Tapi karena kita mau yang murah kan, ya udah. Tapi nyampenya lebih dari 1 minggu. Lebih dari 1 minggu, and then it would have been like what, 230,000 rupiah, mungkin 230,000 lah, kurang lebih lah ya. Iya. Iya. Bayar segitu, and seminggu, and it's ringan karena cuman kaos 2. Ya. And then in Indonesia, JNE, it's like super. Ada yang 25.000, Woo! ada yang 30.000, ya kan? Gila bener di sini, mahal banget. Make me ngiler, man. Udah gitu, kita juga dapat kiriman dari teman di Toronto, makanan, ya kan? Dia nanya yang paling cepat apa biasanya, kata ibunya Sasa, UPS paling cepat dan sampai rumah. Oke, kita pakai itu. Untung di sini dingin dan makanan beku kan dikirimnya itu 2 minggu lebih. Baru nyampe coba. So yeah. Kalau di itu Indonesia dia. itu udah busuk makanan. Ekspedisi, you guys are really lucky to have all those Yeah. options, banyak kompetisi, Yeah. and the price is so enak, and pokoknya itu kayak surga. Anyway, we gotta end the video now. I hope you are depressed. Ya. Tapi sebenarnya yang banyak ngeluh itu adalah Sasa. Kalau saya mah ada ngeluh, Ya. tapi saya ngeluh yang kayak tadi, nggak masuk akal banget gitu konsumen di sini. Orang-orang di sini itu kayak kodok yang lagi santai di bawah what is that? A pot? Bawa cangkir. Ketahuan gak masak ya? Di bawah cangkir. Di bawah cangkir dalam air yang lagi rebus. Tapi kodoknya nggak ngerti. Like as the water slowly gets hotter and hotter, the kodok doesn't realize it, and they never jump out, and they just die at the bottom of the pot, you know. Yeah. And I feel like
Aku kan kodok, aku nggak ada di pot. Aku kodok ada di Indonesia, aku datang kembali like, oh where's my other kodok friends? Oh they're all like dying in the pot of boiling water yang sucks balls gitu. Mereka tidak tahu di luar sana kehidupan enak. Tapi ya itu, mungkin bedanya kodok dari tropis sama kodok dari daerah dingin. They say my life expectancy lower. Ya. Anyway, I'll catch up, eat some more vitamins. Kita harus pergi karena housekeeper ibu udah datang. Dia mau beresin kamar ini. Ibu fancy banget punya housekeeper 2 kali per bulan datang. Tapi banyak di sini yang punya housekeeper cuman 2 kali per bulan. Sometimes sekali seminggu. Ya. So itu umum di sini. So ini satu housekeeper kerjain semua rumah di kampung. How many clients do you have? Jadi dia kerjain 6 rumah. Ya. Ya, kerjain 6 rumah dia. Alright, so that's the update. Stay tuned. We'll be back with another live stream. Ya, soon. kita ngumpulin lagi keluhan nanti, bikin lagi video. Tapi ngeluh mulu, nanti lama-lama orang nggak mau ke Kanada loh. Yeah, I don't. Indonesia maksudnya. There are good things and bad things, but Ya tapi itu lagi. kita suka yang negatif ya nggak sih? Tapi itu lagi, kita nggak tahu sama orang Kanada yang tinggalnya di kota. Mungkin itu ada perbedaan juga mungkin. I used to live in the city. Oh iya, kamu I'm orang lucky kota. to be out alive. I will tell you the stories of when I lived in the big city in the next episode. Ya. Okay. Terima kasih. Thank you. Love you. Bye.